Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahar Muharram, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan memaparkan hasil tugas individu saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul tentang konflik kebijakan pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga di Kota Makassar. Yang pertama adalah pendahuluan, yang dimana pembangunan pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan permasalahan yang ada serta sistem pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan. Salah satu pembangunan fisik adalah dengan melakukan pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga di Kota Makassar pada tahun sekitar 1997, namun baru dapat dimanfaatkan pada tahun 2002. Panjang jalan sekitar 7 km dengan lebar sekitar 30-50 meter yang dibagi menjadi dua jalur yang masing-masing lebarnya sekitar kurang lebih 9,5 meter dengan median kurang lebih 3-6 meter. Kawasan Tanjung Bunga merupakan kelanjutan pembangunan kota baru sesuai dengan master plan yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan penetapan komposisi yang seimbang antara kawasan bisnis, wisata, dan pemukiman. Proyek pembangunan di Jalan Metro Tanjung Bunga kini menggantung pasalnya. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, menghentikan proyek tersebut dan sendiri mengkritik proyek tersebut dan mengatakan seharusnya Jalan Metro Tanjung Bunga tidak dilakukan di awal. Terlebih, kata Dani, aset tersebut bermasalah dan bukan milik pemerintah provinsi, melainkan pemerintah Kota Makassar. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana konflik antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar dalam menangani pekerjaan jalan yang berada di Jalan Metro Tanjung Bunga. Bab 2, pembahasan. Kebijakan publik atau public policy yang diambil pemerintah di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia, merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah. Kebijakan publik, menurut hemat saya, pemahaman saya, adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tatanan strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kedua, selanjutnya, setelah kebijakan publik dibuat, publik harus mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan atau dengan kata lain, apa persoalan yang ingin diselesaikan dan apa prioritasnya. Apakah publik diperbolehkan memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan oleh pemerintah. Saya, dalam masyarakat otoriter, kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis yang kerap menjadi persoalan bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Disinilah sangat dibutuhkan kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Kedua, sebagai akademisi, saya sangat berharap sangat ada lagi anggapan kebijakan dibuat untuk tidak dilanggar.
jangan sampai karena kepentingan umum, kebijakan sulit dipercaya, atau untuk menenangkan kelompok tertentu. Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat dan seharusnya pemerintah tidak sungkan memberi pelayanan yang baik bagi masyarakatnya. Karena pemerintah ada bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Kedua, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah diambil, sebab government organization are created by the public, for the public, and need to be accountable to it. Bab 3. Metode penelitian. Ruang lingkup penelitian. Penentuan lokasi penelitian, Moleong dalam kurung 2002 memberikan rujukan bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif, yaitu pergilah dan jajakilah lapangan, untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan di lapangan dengan mempertimbangkan faktor geografis, waktu, biaya, dan tenaga. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada awal 2021 dengan harapan data yang diperoleh selama waktu penelitian tersebut sudah lengkap sehingga dapat dianalisis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah. Jenis dan sumber data itu memakai dua metode. Yang pertama adalah data primer, yaitu merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari responden melalui kuesioner dan wawancara langsung terhadap informan. Dan yang kedua, data sekunder, yang dimana yaitu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang berupa buku, literatur, dan kajian ilmiah. Kesimpulan dan saran. Dengan adanya konflik tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar harus bersinergi dalam menangani program kerja. Dalam hal ini adalah membangun jalan Metro Tanjung Bunga di Kota Makassar, agar alur lalu lintas antar wilayah dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi angka kecelakaan. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kolami wa ma yasturun, nun demi pena segala apa yang dituliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.